Air mata itu jatuh, bukan karena sedih, tapi karena takjub. Di panggung megah Dubai International Holy Quran Award 2026, seorang gadis kecil asal Malang berdiri dengan tenang. Usianya baru 10 tahun, namun lantunan ayat yang keluar dari lisannya membuat suasana hening, dan para juri tak mampu menyembunyikan rasa haru mereka. Namanya Aisyah Al-Rumi, dan malam itu, ia menorehkan sejarah. Kabar membanggakan datang dari dunia tahfiz Indonesia. Aisyah, hafizah cilik asal Kabupaten Malang, Jawa Timur, sukses meraih juara 2 dunia dalam ajang bergengsi Dubai International Holy Quran Award 2026, sebuah kompetisi internasional yang diikuti lebih dari 5.000 peserta dari 105 negara. Bukan angka kecil, ini adalah panggung dunia. Aisyah tampil di kategori The Most Beautiful Quran Recitation for 2026. Di kategori perempuan, ia harus bersaing dengan peserta terbaik dari berbagai negara, termasuk Jana Ehab Ramadan dari Mesir dan Sarah Abdul Karim Al-Halat dari Suriah. Persaingan ketat, standar penilaian tinggi, tajwid diperiksa dengan detail, hafalan diuji tanpa kompromi, dan dari ribuan peserta itu, Aisyah melaju hingga 6 besar dunia, hingga akhirnya namanya diumumkan sebagai runner-up. Seorang anak kelas 4 SD dari Malang berdiri sejajar dengan para hafizah terbaik dunia. Melalui akun Instagram pribadinya, Aisyah mengungkapkan rasa syukur yang begitu sederhana, namun dalam maknanya, tak ada euforia berlebihan, tak ada kalimat panjang penuh ambisi. Hanya syukur, hanya kebahagiaan yang tulus. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada penguasa Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sebagai penyelenggara ajang tersebut, kepada panitia, orang tua, sekolah, dan seluruh rakyat Indonesia yang telah mendoakannya. Namun yang paling menyentuh adalah kalimat ini. Aku masih kecil, tetapi aku mencintai Al-Quran. Aku akan selalu menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. أنا سعيدة جدا بفوز المركز الثاني في دبي. شكرا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وشكرا للجنة الكريمة، وشكرا لأبي وأمي ولمدرستي ولشعب إندونيسيا الذي دعاني. أنا صغيرة وأحب القرآن وسأحفظ القرآن دائما. أسأل الله أن يجمعنا في الجنة مع الأنبياء وأهل القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di usianya yang baru 10 tahun, Aisyah sudah menghafal 26 juz. Targetnya jelas, menyempurnakan hingga 30 juz. Rutinitasnya bukan hal mudah. Setiap hari, ia mampu menambah hafalan 3 hingga 5 lembar. Untuk menjaga kualitas, ia rutin melakukan murojaah 3 hingga 5 juz per hari. Disiplin, konsisten, tekun, tapi yang menarik, hidupnya tetap seimbang. Ia tetap bermain, tetap berinteraksi dengan teman-teman seusianya, tetap menjadi anak kecil yang ceria. Murojaah, dengerin muratal. Masuk. Itu ya, ini suka ngaji apa suka main kayaknya. Main. Ya, normalnya anak kecil. Dia suka main. Tapi di sela-sela itu karena memang dia di sekolah juga fokus di Quran. Ada porsi berapa juz sama sehari gitu, sehari di sekolah. 5 juz murojaahnya. Nah, jadi kalau di sekolah dirasa cukup, di rumah juga ada porsi murojaah tapi tidak sebanyak di sekolah. Jadi porsi mainnya juga ada. Normal lah. Kebiasaan kecil apa nih yang berpengaruh banget nih kepalanya Aisyah kira-kira. Kebiasaan murojaah dengerin muratal. Masuk. Tiap. Baca sahabat. Inilah yang membuat kisahnya terasa utuh. Prestasi besar, tapi tetap membumi. Perjalanan Aisyah menuju panggung dunia juga tidak instan. Ia harus melewati 2 tahap kualifikasi, termasuk seleksi daring yang menguji kualitas hafalan dan ketepatan tajwid secara ketat. Dari sana ia membuktikan bahwa kemampuan generasi muda Indonesia mampu bersaing secara global. Atas prestasinya, Aisyah menerima hadiah sebesar $100.000 Amerika Serikat, setara sekitar 1,69 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Malang pun
memberikan tambahan apresiasi sebesar 32 juta rupiah sebagai bentuk dukungan. Namun, jika ditanya apa yang paling berharga dari semua ini, mungkin bukan nominalnya, melainkan perjalanan di baliknya. Aisyah berasal dari keluarga sederhana dengan kisah perjuangan tersendiri. Sang ibu, Maisaro, pernah menjalankan usaha konveksi dengan 8 cabang, namun keluarga mereka memutuskan mengubah pola usaha demi prinsip yang mereka yakini. Keputusan itu berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi mereka memilih keberkahan sebagai prioritas. Nilai-nilai itulah yang membentuk Aisyah hari ini. Aku betul mama dulu punya usaha konveksi bersama dengan papa? Iya, sampai bu, besar sekali sampai 8 cabang betul? Iya betul. Sebelum Aisyah lahir. Terus, ya kami hijrah. Istilahnya pengen perbaiki hidup. Padahal ketika naik haji ada doa khusus. Ya ada doa khusus ketika naik haji. Ingin membersihkan harta. Emang kenapa? Nggak tenang aja. Nggak tenang, kata suami. Setelah pulang haji, kita fakir mah. Apa itu Pak? Kita harus bersihkan harta kita. Karena kita ingin mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kan harus hartanya harus yang baik. Ia sebelumnya juga dikenal publik saat mengikuti ajang Hafiz Indonesia 2024. Dukungan keluarga menjadi fondasi kuat dalam perjalanan hafalannya. Dari rumah sederhana di Malang, semangat besar itu tumbuh. Dan kini, dunia menyaksikannya. Keberhasilan Aisyah menjadi satu-satunya wakil Indonesia di ajang tersebut membawa pesan penting. Prestasi global tidak hanya lahir dari kota besar atau fasilitas mewah. Ia bisa lahir dari daerah, dari ketekunan, dari konsistensi yang dijaga setiap hari. Dari Malang untuk dunia. Prestasi ini bukan sekadar tentang juara 2. Ini tentang bukti bahwa generasi muda Indonesia punya daya saing global. Tentang bagaimana pendidikan berbasis karakter dan kedisiplinan sejak usia dini bisa membuahkan hasil luar biasa. Seorang anak kecil berdiri di panggung internasional, lantunan ayatnya membuat ruangan hening, dan dunia mengakui kemampuannya. Langkah kecil dari sebuah daerah kini menjelma menjadi inspirasi besar bagi bangsa. Aisyah Al-Rumi telah membuktikan satu hal. Usia bukan batas untuk mengukir prestasi, dan mimpi, ketika dijaga dengan konsistensi, bisa membawa siapa saja menembus panggung dunia.